Peran ekonomi mikro versus ekonomi makro dalam ekonomi pertanian. Apakah mikroekonomi memiliki dampak yang lebih besar daripada makroekonomi pada manajer pertanian? Ekonomi mikro dan ekonomi makro keduanya memiliki peran penting dalam ekonomi pertanian. Namun, peran masing-masing berbeda dalam lingkup dan tujuan yang dicapai. Ekonomi mikro mempelajari perilaku agen-agen ekonomi individu dalam ekonomi, seperti petani, konsumen, dan perusahaan kecil. Dalam ekonomi pertanian, ekonomi mikro mempelajari cara petani mengelola sumber daya mereka dan membuat keputusan produksi, seperti memilih jenis tanaman yang akan ditanam, membeli pupuk, dan mengatur tenaga kerja. Ekonomi mikro juga mempelajari cara petani mengalokasikan sumber daya mereka secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan produksi yang diinginkan. Di sisi lain, ekonomi makro mempelajari ekonomi secara keseluruhan dan faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas ekonomi di tingkat nasional atau regional. Dalam ekonomi pertanian, ekonomi makro mempelajari kondisi pasar seperti permintaan dan penawaran komoditas pertanian, serta kebijakan pemerintah yang mempengaruhi sektor pertanian secara keseluruhan. Kedua cabang ekonomi ini memiliki dampak yang berbeda pada manajer pertanian. Meskipun ekonomi makro dapat memberikan pandangan yang lebih luas tentang kondisi pasar dan kebijakan pemerintah, namun ekonomi mikro memiliki dampak yang lebih besar pada manajer pertanian dalam mengelola usaha pertanian mereka. Melalui pemahaman yang lebih baik tentang ekonomi mikro, manajer pertanian dapat membuat keputusan yang lebih baik dan lebih terukur dalam mengelola sumber daya, mengalokasikan tenaga kerja, dan memproduksi hasil pertanian yang diinginkan. Dengan demikian, ekonomi mikro dan ekonomi makro keduanya penting dalam ekonomi pertanian. Meskipun keduanya memiliki tujuan yang berbeda, namun keduanya saling terkait dan saling mempengaruhi untuk mencapai tujuan yang sama, yaitu keberhasilan dalam bisnis pertanian. Untuk menjadi ahli ekonomi pertanian, apakah lebih penting mengetahui pertanian atau mengetahui teori ekonomi? Untuk menjadi ahli ekonomi pertanian, yang paling penting adalah teori ekonomi. Karena pertama, kebutuhan manusia akan produk-produk seperti barang dan jasa pertanian itu tidak terbatas. Dan yang kedua itu, sumber daya pertanian yang biasa disebut dengan faktor produksi seperti lahan, modal, tenaga kerja, dan manajemen tersedia dalam jumlah yang terbatas. Selain itu, petani juga bertindak sebagai konsumen atas produk mereka. Pemerintah juga berkepentingan terhadap hasil analisis ekonomi pertanian. Produksi, ekspor, dan impor memerlukan campur tangan pemerintah agar kebutuhan dalam negeri terhadap produk pertanian itu dapat dipenuhi. Dengan mempelajari ekonomi makro dan mikro dapat dengan tujuan untuk menjadi pembangunan suatu negara. Berikut terlihat tabel yang menunjukkan X yaitu input dan Y yaitu output. Pertanyaannya yaitu mencari APP dan MPP. Untuk mencari APP rumusnya Y per X. Nah, jadi untuk APP 1 itu belum bisa dihitung karena input dan outputnya masih 0. Nah, APP 2, Y-nya sama dengan 50, X-nya sama dengan 10. Jadi 50 dibagi 10 sama dengan 5. APP 3, Y sama dengan 75, X sama dengan 25, jadi 75 dibagi 25 sama dengan 3. Untuk APP 4, Y sama dengan 80, X sama dengan 40, jadi 80 dibagi 40 sama dengan 2. Untuk APP 5, Y sama dengan 85, X sama dengan 50, jadi 85 dibagi 50 sama dengan 1,7. Selanjutnya, untuk mencari APP rumusnya adalah delta Y per delta X. Delta Y itu apa sih? Delta Y merupakan perubahan output yang dihasilkan dan delta X merupakan perubahan input yang dihasilkan. MPP 1 belum bisa dihitung karena input dan outputnya masih 0. Nah, MPP 2, delta Y nilainya 50 dan delta X-nya nilainya 10. Jadi 50 dibagi 10 sama dengan 5. Untuk MPP 3, delta Y-nya 25, delta X-nya 15. Jadi 25 dibagi 15 hasilnya 1,66. Untuk MPP 4, delta Y-nya 5, delta X-nya 15. Jadi 5 dibagi 15 sama dengan 0,33. Untuk MPP 5,
delta Y-nya 5, delta X-nya 10. Jadi 5 dibagi 10 hasilnya 0,5. Pertanyaan selanjutnya, apakah harga bayangan rasum pakan susu berbeda dengan harga yang dibayar peternak per pon rasum? Jelaskan apa pentingnya harga bayangan bagi seorang petani yang ingin memaksimalkan keuntungan dari peternakan sapi perahnya. Jadi, harga bayangan bukanlah harga yang harus dibayar petani untuk membeli input tersebut, tetapi mengacu pada nilai uang jika dialokasikan untuk tujuan investasi alternatif. Contohnya, pakan ternak X dengan pakan ternak Y. Shadow price atau harga bayangan adalah perbandingan harga dari nilai mata uang yang dialokasikan oleh petani untuk investasi di luar inputnya. Tujuannya adalah untuk mengetahui harga mana yang terendah dengan keuntungan yang tinggi. Dari informasi di atas dapat disimpulkan bahwa jika petani menginvestasikan uangnya untuk membeli pakan dari perusahaan Y, maka biaya yang dikeluarkan akan lebih rendah dibandingkan jika mereka berinvestasi pada pakan dari perusahaan X dengan tingkat produksi yang sama. Sehingga fungsi harga bayangan ialah memilih barang yang lebih murah dan lebih menguntungkan atau sebagai biaya alternatif. Misalnya, perusahaan singkong dengan perusahaan anggrek, di mana perusahaan anggrek alternatif lebih murah dan menguntungkan daripada perusahaan singkong atau harga bayangannya. Jelaskan perbedaan antara biaya tetap total dan biaya total. Nah, yang pertama biaya tetap atau fixed cost adalah biaya yang harus dikeluarkan oleh petani, baik apakah petani melakukan proses produksi maupun tidak. Dengan kata lain, biaya tetap tidak berubah menurut level output yang dihasilkan. Sebagai contoh, biaya tetap yang pada umumnya harus dianggarkan oleh petani adalah biaya untuk membangun gudang, membeli peralatan mesin pertanian, dan lain sebagainya. Rumus untuk memperoleh nilai dari biaya tetap total atau fixed cost adalah total fixed cost sama dengan total cost dikurang total variable cost. Sebagai contoh, yaitu PT Abadi menghabiskan biaya produksi sebesar 500 juta per Juni 2020. Kuantiti produksinya atau TVC sebesar 25.000 barang dan variabelnya 15.000 per produk atau kuantiti. Nah, perhitungan biaya tetapnya itu fixed cost sama dengan total cost dikurang total variable cost dikali kuantitinya. Jadi 500 juta dikurang 25.000 dikali 15.000 kuantiti. Sama dengan 500 juta dikurang 375 juta. Jadi diperoleh hasil sama dengan 125 juta. Maka biaya tetap PT Abadi di bulan Juni 2020 adalah sebesar 125 juta. Nah, sedangkan total cost adalah jumlah pengeluaran yang dibutuhkan perusahaan untuk memproduksi suatu produk dalam waktu tertentu. Produksi tersebut adalah total dari variable cost dan fixed cost. Dengan menghitung total cost, maka akan mempermudah perusahaan untuk melakukan evaluasi margin keuntungan secara keseluruhan. Rumus untuk mencari nilai total cost yaitu total cost sama dengan total fixed cost ditambahkan dengan total variable cost. Sebagai contoh, PT Cahaya memiliki biaya tetap sebesar 16 juta, dengan rincian sewa kantor 10 juta per bulan, sewa mesin dan peralatan komputer 5 juta per bulan, tagihan air dan listrik bulanan sebesar 1 juta per bulan. Jadi total biaya tetap perusahaannya adalah 16 juta. Sedangkan biaya variabel yang dikeluarkan PT Cahaya yaitu memiliki rincian sebagai berikut. Produksi 2000 unit, produk seharga 10.000 per unit, membayar karyawan sebesar 5 juta untuk memenuhi produksi, maka total biaya variabelnya menjadi 25 juta. Maka untuk menghitung biaya totalnya yaitu biaya tetap 16 juta ditambah dengan biaya variabel 25 juta. Maka biaya totalnya adalah 41 juta. Sekian.